Waalaikumsalam, bagaimana kabar kamu, Nak? Alhamdulillah baik, terima kasih Bu. Sebelum kita melakukan konseling, apakah Ibu boleh tahu nama kamu siapa? Nama saya Anissa Bu. Wah, kira-kira kesibukan kamu saat ini sedang kuliah atau bekerja? Saat ini sedang kuliah Bu. Kuliah semester berapa tuh? Terus di mana? Semester terakhir Bu, semester 7 di STKP Kusuma Negara Bu, Wah, kebetulan. berarti lagi sibuk-sibuk ya skripsian ya. Iya betul Bu, Semangat. terima kasih Bu. Wah, Ibu sangat senang sekali bertemu dengan kamu. Sepertinya ada yang ingin kamu sampaikan terhadap Ibu. Uh, iya Bu, uh, sebelumnya saya mohon maaf. Apakah Ibu memiliki waktu luang pada hari ini Bu? Untuk kebetulan hari ini Ibu tidak mempunyai janji dengan siapapun. Apakah kamu ingin melakukan konselingnya sekarang? Tapi sebelumnya, apakah kamu sudah pernah melakukan konseling? Belum pernah Bu. Baik, di sini Ibu akan jelaskan ya apa itu konseling. Konseling adalah pertemuan antara konselor dengan konseli bertatap muka untuk menyelesaikan masalahnya. Tapi tenang saja, masalah yang kamu ceritakan tidak akan Ibu sebarluaskan tanpa persetujuan kamu. Apakah kamu mengerti? Sudah paham Bu. Baiklah, sekarang kamu bisa menceritakan masalah yang sedang mengganjal di hati kamu. Sejujurnya saat ini saya sedang mempunyai masalah yang cukup mengganggu pikiran saya Bu. Oh, kamu menyampaikan bahwa kamu sedang menghadapi masalah yang cukup mengganggu di pikiranmu. Sudah berapa lama kira-kira pikiran itu mengganggu di masalah itu mengganggu di pikiranmu? Sejujurnya saya bingung Bu. Saya bingung harus memulai menceritakan permasalahan ini dari mana. Karena permasalahan ini sudah berlangsung lama Bu. Masalah tersebut adalah berlangsung sejak beberapa hari. Pasti kamu merasa sangat tidak nyaman, kan? Iya Bu, benar memang itu yang saya rasakan hingga saat ini. Ibu bisa mengerti bagaimana perasaan kamu, Nak Nisa. Oleh sebab itu, cobalah kamu ceritakan semuanya terhadap Ibu. Jadi begini Bu, saya merasa kesulitan dalam belajar Bu. Akhir-akhir ini saya sangat sulit berkonsentrasi saat belajar. Bahkan minggu yang lalu nilai mata kuliah saya jelek Bu. Lalu, bagaimana? Saya benar-benar merasa bingung Bu. Terkadang saya juga malu kepada teman-teman kelas saya. Jika boleh Ibu tahu apa yang menyebabkan timbulnya perasaan seperti malu terhadap teman-temanmu? Saya malu karena keadaan saya Bu. Terkadang saya merasa kecewa dan bingung terhadap diri saya. Hari ini saya mendapatkan nilai yang jelek, sedangkan teman-teman saya mendapatkan nilai yang bagus, Bu. Lalu, jika kamu seperti merasa bingung dan kecewa pada dirimu,
serta malu terhadap teman-temanmu. Apa yang bisa kamu lakukan? Saya lebih banyak di kelas, Bu. Merasa minder dengan teman-teman saya yang prestasinya sangat bagus. Kadang saya juga sering melamun sendiri, Bu, di kelas. Ibu sangat memahami bagaimana perasaanmu, nak. Tetapi apakah dengan kamu menjauh dari teman-temanmu dan hanya terdiam di dalam kelas menjadikan perasaanmu merasa semakin tidak lebih baik? Tentu saja tidak, Bu. Saya merasa takut, Bu, jika tidak ada yang tidak dapat menyeimbangkan kepintaran teman-teman saya. Saya juga takut jika tidak dapat mengikuti materi perkuliahan dengan baik, Bu. Baiklah, nak, tapi sebelumnya kita lanjutkan pembicaraan ini. Jika ibu tidak salah dalam memahami permasalahanmu, tadi kamu mengatakan bahwa kamu merasakan kesulitan dalam belajar. Kemudian kamu baru saja mengatakan bahwa kamu malu terhadap teman-temanmu karena khawatir kamu tidak bisa mengikuti dan menyeimbangi mata perkuliahan dengan baik. Sebenarnya yang manakah menjadi permasalahan yang paling dan mengganggu di pikiranmu? Sebenarnya semuanya, Bu. Karena kedua permasalahan ini benar-benar membuat saya merasa terbebani, Bu. Tetapi memang yang paling penting sebenarnya adalah masalah berkaitan dengan kesulitan belajar saya, Bu. Keadaan ini sungguh membuat saya takut akan masa depan saya, Bu. Saya juga takut tidak dapat berhasil dalam kuliah ini, Bu. Saya juga tidak ingin membuat kedua orang tua saya kecewa dengan saya, Bu. Baiklah, nak, ternyata kamu sudah memahami permasalahan yang sedang kamu hadapi. Ternyata tadi kita mengalami freeze sebentar ya. Sekarang Ibu lanjutkan. Bagaimana ternyata kamu sudah memahami permasalahan yang sedang kamu hadapi. Iya, Bu, saya sudah paham tetapi terkadang saya masih bingung, Bu, apa yang harus saya lakukan untuk menghadapi permasalahan itu, Bu. Coba sekarang gini, nak, sebenarnya yang menjadi niat dan tujuan mengikuti perkuliahan di kampus ini adalah sebuah belajar dan menuntut ilmu bukan? Iya, Bu, itu memang menjadi tujuan saya kuliah di kampus ini, menuntut ilmu dan belajar sebagai masa depan saya, Bu. Kamu mempunyai niat dan cita-cita yang bagus. Ibu sangat mengetahui niatmu itu. Lalu, sudahkah kamu memiliki cara untuk mengatasi permasalahanmu itu? Saya benar-benar masih bingung, Bu. Oleh sebab itu, saya datang menemui Ibu meminta bantuan untuk menyelesaikan permasalahan ini, Bu. Baiklah, jadi begini, Ibu dapat memahami bahwa keadaan dan seperti ini bukanlah hal yang mudah untuk dijalani, akan tetapi sesungguhnya kamu tidak perlu merasa malu dengan teman-temanmu. Kamu harus tetap semangat dan mengikuti pembelajaran di kuliah kamu, memperbaiki cara belajarmu. Kenapa begitu, Bu? Coba sekarang kamu pikirkan dan renungkanlah hal ini bersama-sama.
Kamu masih diberikan kesempatan untuk mengikuti kuliah di kampus ini. Bukanlah itu hal yang sangat luar biasa. Tidak semua orang bisa memiliki kesempatan itu, kesempatan untuk menempuh pendidikan lanjutan jauh lebih baik. Banyak anak-anak di luar sana yang ingin meneruskan pendidikan mereka ke perguruan tinggi, tetapi gagal disebabkan oleh banyak faktor yang menjadi penyebabnya. Tetapi tidak demikian, hanya denganmu masih dapat kuliah dengan lancar sampai saat ini, bukan begitu, Nak? Iya, Bu. Apa yang Ibu sampaikan memang benar, Bu. Ibu yakin jika kamu berusaha semaksimal mungkin, kamu akan mendapatkan tujuan dan mewujudkan cita-cita kamu. Jangan merasa malu dengan temanmu. Kamu pasti memperbaiki prestasimu, belajar, dan membiasakan menyesuaikan lingkunganmu agar dapat berkonsentrasi dengan baik saat kamu belajar, serta mintalah dukungan kepada orang tuamu untuk tidak menyalakan TV saat kamu belajar. Bila memang itu menjadi salah satu faktor tidak dapat kamu memfokuskan diri ke belajar itu, kamu tidak dapat belajar dengan secara maksimal. Mulai saat ini, saya akan melakukan seperti yang Ibu katakan. Tapi bagaimana saya harus menghilangkan rasa malu saya dalam bergaul dengan teman-teman saya, Bu? Ibu rasa tak ada masalah ya, yang berarti, Nak, karena segala sesuatu tergantung pada diri kamu sendiri. Jika kamu mampu membawa diri kita jauh lebih baik, maka semua orang pun akan menerima kehadiran kita dengan baik. Cobalah untuk membuka diri untuk bergaul dengan teman-temanmu dan bergabung dengan teman-temanmu. Jangan menarik diri untuk mereka, Nak, karena dengan kamu menghindar itu tidak akan menyelesaikan masalah. Baik, Bu. Saya akan mencoba untuk melaksanakan saran yang telah Ibu berikan. Meskipun mungkin saya sangat butuh waktu yang cukup lama, Bu. Ya, memang seperti itu. Segala sesuatu tidak akan dengan instan, semua butuh proses dilakukan secara bertahap, secara pelan-pelan untuk memperoleh hasil yang maksimal. Iya, Bu. Sekarang saya sudah tahu dan mengerti apa yang harus saya lakukan, Bu. Memang harus seperti itu. Cobalah rubah cara belajarmu agar setiap belajar dapat memperoleh hasil yang baik dan memuaskan. Mulai besok, lakukanlah belajar di pagi hari. Setelah kamu melakukan sholat subuh, udara di pagi hari dan suasana di pagi hari masih sangat sejuk dan tenang. Sangat berpengaruh pada proses belajar. Di setiap pagi, pikiran kita masih fresh dan tidak terbebani oleh hal-hal yang lain. Iya, Bu. Mulai besok pagi saya akan mencoba hal itu. Saya akan belajar di pagi hari, Bu. Karena di malam hari saya sangat sulit untuk berkonsentrasi ketika belajar sehingga prestasi saya sangat menurun, Bu. Yakinkanlah, kamu pasti bisa berhasil dapat meningkatkan prestasimu kembali. Setiap manusia pasti mengalami suatu masalah, tetapi tidak dijadikan masalah itu sebagai keminderan
tetapi jadikanlah suatu cambuk untuk tetap terus maju dan menjadi lebih baik. Iya Bu, memang benar yang Ibu katakan. Saya benar-benar sudah mengerti Bu, bahwa saya harus menerima semua dengan ikhlas dan terus belajar agar dapat menggapai cita-cita saya Bu. Syukurlah nak, kamu sekarang sudah tahu apa yang harus kamu lakukan. Bagaimana perasaanmu setelah menyampaikan permasalahan ini terhadap ibu? Saya sudah merasa lega Bu, dengan saya bercerita dengan Ibu, beban saya menjadi berkurang. Saya sudah merasa lebih tenang saat ini Bu. Apakah ada lagi yang ingin kamu sampaikan? Saya rasa tidak Bu. Terima kasih banyak atas nasihatnya Bu, dan atas waktu yang telah Ibu berikan kepada saya. Saya mohon pamit dulu ya Ibu. Baiklah nak, sama-sama. Saya permisi ya Ibu, selamat siang. Selamat siang juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.